Bali kental dengan adat dan budayanya. Kelebihan Bali adalah penguatan adat yang sangat dijaga keramainya, sehingga sampai saat ini adat Bali masih sangat kuat menopang perilaku dan budaya masyarakat. Lalu, seperti apakah keberpihakan pemegang kebijakan terhadap adat Bali selama ini? Benarkah adat Bali sudah ajak dan mendapatkan perlindungan? Bukan hanya sekedar jargon adat Bali adalah benteng terakhir Bali, atau sebaliknya, adat adalah ujung tombak Bali. Salah satu penguatan yang paling fundamental adalah sejak 4 Juni 2019 lalu dengan dideklarasikannya Perda nomor 4 tahun 2019 tentang desa adat di Bali. Deklarasi dilakukan di Pura Samuan 3 Gianyar. Kenapa di Pura ini? Jika menyimak sejarah penyatuan sekte-sekte Hindu di Bali tempo dulu, di Pura Samuan 3 inilah Mpu Kuturan berhasil menyatukan beragam sekte Hindu sehingga menjadi satu pemujaan, yakni Kayangan 3. Lantas, apa hubungannya dengan deklarasi Perda Desa Adat di Pura Samuan 3? Jelas ada. Spirit Mpu Kuturan untuk menyatukan sekte atau aliran Hindu di Bali diharapkan bisa melanasi pelaksanaan Perda Desa Adat di Bali ini. Kenapa sih kita berbangga hati dan mensyukuri adanya Perda Desa Adat di Bali ini? Nah, itu dia. Seperti dikatakan di awal tadi, adat adalah benteng terakhir Bali, atau sebaliknya, adat adalah ujung tombak Bali. Dengan adanya Perda Desa Adat secara legal formal, adat Bali diakui dan dilindungi negara. Adat Bali kini menjadi subjek hukum dengan tetap mengacu pada tatanan hukum nasional. Adat bisa mengatur lembaga termasuk keuangannya sendiri. Tidak seperti sebelum Perda Desa Adat dikeluarkan, adat ibarat lembaga nomor 2 di samping lembaga dinas. Contohnya adalah saat desa adat mendapatkan bantuan dari pemerintah, mesti masuk melalui desa dinas terlebih dahulu, nanti desa dinaslah yang bertanggung jawab secara administratif. Akibatnya apa? Kerap terjadi konflik antara pemimpin desa dinas dengan desa adat di satu desa apabila tidak ada kecocokan antara bendesa adat dengan kepala desanya. Itu adalah salah satu contoh saja. Ini artinya apa? Di bawah kepemimpinan Gubernur Koster Tjo Aceh, desa adat menjadi lebih bermartabat karena adanya pengakuan secara legal formal. Tidak berhenti di situ saja. Untuk mengurusi 1493 desa adat seluruh Bali, tidak bisa hanya lembaga semacam seksi di dinas pemerintahan. Sebelum Perda 4 tahun 2019, itulah yang terjadi. Banyaknya desa adat di Bali dalam urusan berbagai hal menyangkut administrasi kepemerintahan hanya diurusi sebuah lembaga sekelas seksi di Dinas Kebudayaan Bali. Nah, sejak awal tahun 2020 secara resmi, Kementerian Dalam Negeri telah menyetujui terbentuknya OPD, Organisasi Perangkat Daerah Baru, yakni Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Bali. Dengan adanya dinas baru ini, segala urusan pembinaan administrasi dan termasuk pengelolaan keuangan desa adat menjadi ranah pembinaan Dinas PMA Bali ini. Sekali lagi, inilah bentuk nyata perhatian pemerintah Bali terhadap lembaga adat di Bali. Jadi bukan sekedar jargon untuk mengajarkan adat Bali tanpa dukungan legal formal. Kalau selama ini dukungan mungkin hanya diberikan dalam bentuk peningkatan gelontoran dana ke desa adat. Tiap desa adat menerima dana mulai dari 200 juta rupiah tiap tahun melalui APBD, lalu bertahap dinaikkan hingga di tahun 2000 ini menjadi 300 juta. Jika kita cermat, tidak cukup hanya itu. Yang utama adalah mengangkat martabat desa adat dan itu terimplementasi dengan adanya Perda Desa Adat dan turunannya serta terbentuknya Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Bali. Lalu, desa adat di Bali sudahkah puas? Di masa pemerintahan Gubernur Koster Tjo Aceh ini, desa adat benar-benar akan makin menunjukkan eksistensinya. Kalau mau dibilang dimanjakan, ya bolehlah. Tetapi nyatanya, memang desa adat yang lahir sebelum NKRI berdiri memang merupakan warisan leluhur bangsa yang sudah sepatutnya diberikan penghargaan tertinggi. Salah satu program fenomenal yang tak akan bisa dilupakan masyarakat Bali adalah sampai kapanpun pengembangan gedung Majelis Desa Adat Bali. Pemerintahan Koster Tjo Aceh tidak lagi rela dan tega menempatkan lembaga yang mengurusi desa adat di Bali hanya menumpang atau nempil di sudut sebuah ruangan di kantor instansi pemerintahan seperti selama ini terjadi. Namun kali ini Majelis Desa Adat dibuat benar-benar berwibawa dan berperan maksimal dalam menjalankan tugasnya dengan dibangunnya gedung Majelis Desa Adat Bali di kawasan Renon.
Gedung ini sekaligus sebagai simbol keagungan desa adat di Bali, betapa sesungguhnya desa adat Bali adalah benteng budaya Bali. Tidak hanya di Provinsi Bali saja, tetapi secara bertahap 7 gedung MDA di tingkat kabupaten lainnya sedang dibangun dan diharapkan tahun ini semua sudah selesai. Total dana yang digunakan adalah 30 miliar rupiah dan itu bersumber dari CSR perusahaan. Lanjut di tahun 2021 akan diprogramkan seluruh kabupaten akan memiliki gedung majelis desa adat. Apa yang kita bisa cermati dari ini? Nggak bisa dibayangkan kalau sebegitu besarnya penghargaan kepada adat Bali di masa pemerintahan Koster Cok Aceh ini. Desa adat yang selama ini dianggap lembaga tradisional dengan sistem manajemen kekerabatan bahkan terkesan kuno akan benar-benar dibuat modern mengikuti zaman. Sehingga kebanggaan masyarakat Bali akan tetap abadi meski diterpa arus globalisasi. Para prajuru atau bendesa adat di Bali tidak lagi perlu rendah diri menghadapi gerusan budaya globalisasi, namun wajib bangga bahwa sesungguhnya adat Bali lah yang menjadi garda terdepan untuk menjaga Bali. Saya pun tidak habis mengerti model kepemimpinan seperti apa lagi yang diharapkan masyarakat adat Bali bila keberpihakan seperti sekarang ini sudah begitu besarnya terhadap adat Bali diwujudkan. Lalu wujud seperti apakah kebanggaan para bendesa atau krama adat Bali yang bisa kita berikan kepada pemerintahan Koster Cok Aceh ini? Saya hanya berpikir momen ini tidak boleh kita lupakan begitu saja, karena inilah kebangkitan adat Bali akan tercatat dalam sejarah. Jika hari ini kita belum merasakan manfaatnya, biarlah kelak generasi berikutnya akan mendapatkan kebanggaan itu bahwa adat Bali saat ini sedang benar-benar bangkit, dan saya yakin itu.